Berlatar belakang pada tahun 1995 di negara Ohio, lebih tepatnya di negara bagian Amerika Serikat. Terlihat dua kakak beradik yang lagi bermain. Sang kakak bernama Natasha dan sang adik bernama Yelena. Tak lama ibu mereka muncul karena Yelena nangis disebabkan tersandung masa lalu. Ibu mereka bernama Melina. Melina sangat baik menjaga anak-anaknya. Tak lupa sangat manis dan cantik sekali. Habis itu Melina menyuruh mereka pulang karena akan azan maghrib. Dikarenakan karo azan maghrib, pamali jika bocil keluyuran maghrib-maghrib. Brave girl. Right, you? Yeah. Purity family. It comes from a chemical reaction. Come on, time for dinner. Pada saat di rumah ketika mau makan malam, ayah mereka pulang dari pekerjaannya. Dia bernama Alex. Entah sebab apa, mereka sekeluarga buru-buru berkemas untuk pergi dari situ. Dilihat dari gerak-geriknya, sangat mencurigakan sekali. Singkat waktu, sampailah mereka di tempat seperti tempat rongsokan. Akan tetapi di sana ada sebuah pesawat yang akan dinaiki mereka sekeluarga. Keluarga ini menyimpan teka-teki yang sangat mendalam sekali. Bikin penasaran saja ini. Tak lama, para polisi setempat datang untuk mencegah mereka pergi. Ada apa sebenarnya ini? Di tengah itu, Melina terkena tembakan dari polisi. Beruntungnya mereka bisa terbang dengan lancar. Esok harinya mereka sekeluarga mendarat di pangkalan militer Kuba. Segeralah ditangani Melina yang terluka. Habis itu Alec ketemu seorang jenderal yang bernama Dreykov. Biar lebih gampang, kita sebut Kop saja. Ternyata Alec adalah pasukan khusus yang disebut Red Guardian. Dia memberi kaset ke Kop selama dia tugas di Ohio. Entah kaset isi apa. Namun ketika Yelena nangis karena khawatir dengan ibunya, salah satu prajurit militer sedikit kasar sehingga membuat Natasha sedikit emosi. Kemudian Alec menenangkannya. Natasha merengek ingin kembali ke Ohio, tidak mau diajak pindah. Dan secara mengejutkan, Natasha dan Yelena disuntik bius. Saya sedikit menjelaskan gambaran film ini yang menceritakan masa lalu Black Widow, salah satu tokoh pahlawan Avenger yang sangat kelam. Natasha kecil bersama anak-anak lainnya dipaksa dijadikan kelinci percobaan eksperimen demi melahirkan prajurit wanita kuat yang dioperasikan oleh organisasi ilegal yang bernama Red Room. Sehingga ketika dia sudah bergabung ke Avenger, dia bertekad ingin menghancurkannya. 21 tahun kemudian ketika Natasha sudah dewasa, dia sedang diburu pasukan khusus yang dipimpin oleh Mang Cecep. Kita sebut begitu aja ya, karena Natasha berani menyerang Raja Wakanda. Natasha yang ada di sebuah toilet dengan santai menelpon Mang Cecep. Natasha bilang tidak usah repot-repot mengejarnya, ini hanya salah paham aja. Natasha malah menyuruh Mang Cecep rebahan aja. Don't do this. Do what? I've lived a lot of lives before I met you, Rob. We got Barton, we got Romanoff. Ternyata Natasha tidak berada di toilet tempat Mang Cecep berada, melainkan di sebuah toilet kapal yang berada jauh dari sana. Pindah di negara Maroko, terlihat dua pasukan khusus wanita yang mengintai seseorang untuk mengambil sebuah barang. Namun sang target menyadarinya sehingga membuat salah satu dari mereka mengejarnya. Dan beginilah jadinya. Pasukan khusus wanita berhasil menumbangkan target, namun target menyemprotkan gas merah dan berpesan untuk menyelamatkan yang lainnya sebelum dia wafat. Pasukan khusus ini adalah Yelena. Dia terlihat menyesal telah membunuh temannya sesudah disemprotkan gas merah. Ini gara-gara ulah Red Room yang dipimpin Kop. Lalu Yelena membuang alat pelacak yang ditanamkan di tubuhnya. Temannya tadi melapor ke atasannya, yaitu Kop, karena Yelena tidak ada kabar ketika disuruh kumpul. Sekilas dilihatkan satu pasukan Red Room yang bertopeng.
Pindah di Natasha yang ternyata di Norwegia. Dia di sana mendatangi seseorang kepercayaannya untuk bersembunyi. Kita sebut dia Mamat saja. Setelah sedikit menjelaskan tempat itu dan memberikan identitas palsu, Mamat mau pergi. Namun Natasha menemukan kardus yang berisi surat dan kotak hitam dari Bunda Pes. Malam harinya Natasha lagi asik nonton channel Harso. Namun secara tiba-tiba listriknya mati akibat busi gensetnya gosong. Terpaksa Natasha harus membelinya di pusat kota. Pada saat di pertigaan secara mengejutkan, mobil Natasha meledak dan menyangkut di pinggir jembatan. Habis itu muncul sesosok manusia bertopeng yang tadi, sekaligus yang menyebabkan Natasha celaka. Kita sebut Wapeng saja. Dia langsung membantai Natasha untuk mengambil kotak hitam yang berisi gas merah. Namun Natasha berhasil mengambilnya duluan, lalu lompat ke sungai. Natasha berhasil selamat membawa gas merah. Esok harinya Natasha ke Bunda Pes, lalu masuk ke sebuah gedung rumah susun. Entah apa yang dia cari, namun tak disangka di sana ada Yelena, sehingga inilah yang terjadi. Mereka bertarung dengan sengit, namun akhirnya mereka berdamai dan bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu Natasha menunjukkan gas merah tadi. Kemudian Yelena memberitahu Natasha bahwa dia akan menghancurkan Red Room. Tapi pemimpinnya yaitu Cobb sudah dibunuh Natasha. Tapi Cobb masih hidup dan ternyata Natasha cuma membunuh putrinya saja. Mungkin tadi Mang Cecep mengejarnya. Dan secara mengejutkan mereka mendapat serangan dari prajurit Cobb. Sehingga membuat dua saudara ini harus lari. Namun ada satu pasukan yang mengejar dan menyebabkan seperti ini. Dia terjatuh menyebabkan patah tulang. Natasha yang memiliki jiwa pahlawan ingin membawanya ke tukang urut. Namun pasukan Cobb malah memilih innalillahi. Yelena segera mengajak pergi untuk membebaskan korban penelitian bejat Cobb. Pada saat mau minjam motor, secara mengejutkan muncul mobil tank yang dikendarai Wapeng, sehingga membuat dua saudara ini harus kabur. Ada satu lagi pasukan wanita mengendarai trail, mengejar mereka berdua, menyebabkan harus mengambil mobil orang tak bersalah untuk bisa kabur. Setelah pengendali trail tumbang, Wapeng muncul dengan mobil tanknya dan langsung melesatkan anak panah membuat mobil Natasha dan Yelena meledak sampai masuk ke stasiun. Wapeng terus mengejar mereka sampai tak sadar kalau dua saudari ini berhasil mengecohnya. Mereka berdua bersembunyi di ventilasi udara. Di situ Natasha bertanya siapa Wapeng sebenarnya dan terungkap bahwa Wapeng adalah hasil eksperimen Cobb yang mendekati sempurna. Karena Wapeng sekali lihat langsung bisa otomatis meniru lawan bertarungnya. Natasha masih kurang yakin karena Cobb sudah dia bunuh bersama putrinya. Clear. It was collateral damage. And here you are not so sure.
Sore hari telah tiba, mereka berdua mampir ke toko sembako untuk membeli betadin dan perban. Nah, malam harinya mereka berdua ke warung untuk istirahat sambil makan dan minum. Di situ Yelena bercerita pada saat mengambil gas penyembuh, dia masih di bawah kendali Cobb. Dia membunuh pemilik gas tersebut. Namun pemilik gas malah menyelamatkannya dari kebejatan Cobb. Habis itu mereka berjanji akan menumbangkan Red Room. Is that where you put the keys? Top drawer. Yep. Kemudian mereka pergi menggunakan mobil curian. Di situ Natasha akan meminta bantuan seseorang, namun mereka harus beli pesawat dulu. Esok harinya bukannya pesawat yang didapat, ini malah helikopter yang hampir rusak. Mamat memberitahu ke Natasha karena pesawat sangat mahal. Pindah di lapas penjara, di situ terlihat Alex alias Red Guardian yang berewokan dan menjadi bos narapidana di penjara itu. Tak lama dia dipanggil petugas untuk mengambil kiriman surat. Dia juga dikirim sebuah mainan. Tak disangka di dalam mainan tersimpan headphone. Semua ini adalah rencana Natasha untuk membantu Alex kabur. Go left. Go to the upper level. He's never going to. Namun di tengah itu ada sedikit kendala, sehingga Natasha dan Yelena harus ikut turun tangan. Yelena melesatkan satu tembakan sampai-sampai membuat bencana. Namun mereka berhasil selamat. Di dalam helikopter, Alex sangat bahagia karena diselamatkan oleh putri-putrinya. Namun mereka berdua hanya ingin tanya di mana Red Room berada. Ternyata Alex juga tidak tahu di mana letak markas Red Room sebenarnya, membuat Natasha dan Yelena agak sedikit kesal. Tapi Alex ngasih tahu bahwa ibu mereka yaitu Melina pasti tahu di mana Red Room berada karena Melina adalah kepercayaan Cobb. Lena is working for the Red Room present day. Wait, Mama Lena? We thought she was dead. She was the scientist, the strat. I don't think we have enough fuel for St. Petersburg. Tak lama mereka harus turun karena kehabisan bahan bakar. Lalu Alex memuji kedua putrinya yang sangat hebat-hebat dan berani. Dan apalagi sekarang Natasha bergabung dengan Avenger. Lalu mengajak mereka menemui Melina. Pindah di tempat lain terlihat Melina yang sedang mencoba mengendalikan babi penelitiannya. Tak lama dia mendapat alarm penyusup ketika mau ditembak. Ternyata itu adalah anak dan suaminya. Diajaklah mereka masuk ke rumah Melina. Segeralah Alex mengganti baju dan inilah bajunya. Still fit. Habis itu Alex sangat bahagia karena keluarganya bisa berkumpul lagi. Namun ini hanyalah keluarga palsu yang dirancang Cobb dulu. Tak sampai di situ, Alex memuji kecantikan Melina yang masih awet sejak dulu dan mau mengajaknya bermain karena sudah lama tak bermain. Natasha dan Yelena yang mendengar sedikit kesal. The back hunch. Listen to A little something you lay. You're gonna tell us the location. Not fair. Here's what's gonna. Got this. All right, enough. Setelah itu, Melina menunjukkan hasil penelitiannya ke mereka tentang babi yang bisa dikendalikan melalui iPad. Sungguh di luar nalar. Babi ini bisa mati dan hidup lagi. Kalau di sini mah sudah pasti diklaim siluman babi ini. Ohio. It was a front. Was the hub for cognition. Voluntary mode. 11 more seconds without the box to stop breathing. Good boy, Alexei. I am explaining that this. You go back home. Kemudian Natasha nyeletuk ke mereka bahwa mereka adalah keluarga palsu yang dibuat oleh Cobb, sehingga membuat Yelena baper lalu pergi. Alex dengan sigap menyusul Yelena untuk menenangkannya. Sedangkan Natasha yang dalam keadaan emosi segera ingin menyerang Red Room. Namun Melina mencegahnya dan memberitahu bahwa ibu kandung Natasha memiliki sifat seperti Natasha yang tidak mudah putus asa. Namun dia mati dibunuh Cobb.
Habis itu Melina melihatkan foto album mereka di masa lalu. Kemudian Melina mengaku bahwa pasukan Red Room akan datang ke situ. Kembali di Yelena dan Alec. Di situ Yelena sangat sedih karena tidak ada yang memperdulikan perasaannya. Alec yang tak putus asa terus membujuk Yelena agar tidak sedih lagi. Drinking whiskey and give back. Secara tak disangka, tempat itu digerebek oleh pasukan Cobb sesuai yang dikatakan Melina tadi. Diangkutlah mereka semua. Singkat waktu, sampailah di markas Red Room yang berada di atas langit. Pantas sulit ditemukan. Lalu Melina segera menemui Cobb. Sekilas dilihatkan Yelena yang akan dibedah otaknya dan Natasha yang dikurung bersama Alec. Kembali di Melina dan Cobb. Dengan mengejutkan ternyata Melina adalah Natasha yang menyamar. Pindah di Alec yang menyesali perbuatannya saat dulu meninggalkan Natasha dan Yelena. Namun inilah yang terjadi. Pintu penjara berhasil terbuka yang dibuka oleh Natasha alias Melina yang menyamar menjadi Natasha. Melina lalu segera menghubungi Yelena dan menyuruhnya untuk membrutal. Setelah itu Melina memberitahu rencananya dengan Natasha. Rencananya adalah Melina yang memandu pergerakan Alec dan Yelena, sedangkan Natasha sendiri akan bertaruh nyawa untuk menghabisi Cobb. I'm afraid so, but wait. I'm a 2-inch. So once we're inside, You know the facilities end within the hour. Problem. I'll give it to Yelena. Di situ Natasha bertanya sama Cobb siapa nama ibu kandungnya. Cobb menjawab bahwa ibu kandungnya adalah tidak diketahui dan sudah mati. Natasha juga mencoba menyadarkan Cobb apakah dia tidak akan tobat karena sudah kehilangan putrinya. Namun Cobb malah memilih jalur balas dendam ke Natasha yang sudah membunuh putrinya dan memperlihatkan wajah asli Wapeng yang separuh hancur gara-gara perbuatan Natasha. In the back of her neck, and she can do it to make her feel better. Now, you should have thought of that before you blew it up. Lalu segera menyuruh Wapeng untuk memberantas Alec, Yelena, dan Melina. Sedangkan Natasha akan dia urus. Natasha yang sangat greget ingin membunuh Cobb, namun di luar prediksi karena Cobb punya ilmu kanuragan sehingga sulit menyentuhnya. Alhasil inilah jadinya. So, you know, it's against me. Sedangkan Alec dan Melina yang kedatangan Wapeng sehingga Melina harus pergi meninggalkan Alec sendirian. Pindah di Yelena yang berhasil menumbangkan satu pasukan dengan sekali serang. Sedangkan Melina yang berhasil masuk ke ruang kontrol Red Room. Namun Cobb mengetahuinya dari CCTV sehingga inilah yang terjadi. Natasha yang tidak ingin berdiam diri saja, dia berkata, Cobb bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Lalu inilah yang didapat Natasha. girls, desperate to impress me. Cobb memperjelas bahwa dia adalah pengendali dunia. Lalu dia menunjukkan bukti bahwa dia adalah pengendali dunia. Dan habis itu dilihatkan Yelena yang menggunakan gas penyembuh yang diamankan oleh Cobb. Dan Melina dia berusaha keluar dari ruangan pengendali lewat ventilasi. Setelah itu diperlihatkan Alec yang bertarung melawan Wapeng. Kembali lagi ke Cobb dan Natasha. Cobb mengungkap tujuannya. Dia menyebarkan para anak buahnya di seluruh penjuru dunia. Salah satunya Natasha yang berada di Avenger. Itulah perlawanannya dan inilah perang yang sebenarnya yang berada di balik bayang-bayang. Dan inilah titik tertinggi penguasa. Natasha yang melihat hanya tersenyum saja. Dan mengingat perkataan Melina bahwa Natasha harus memutuskan sarafnya agar dia bisa bertarung melawan Cobb. Namun Cobb menekan alarm peringatan sehingga membuat kegaduhan.
Melina yang baru keluar harus dipojokkan dengan para penjaga Red Room. Tapi dia tak kehabisan akal dan melakukan aksi nekat sehingga membuat mesin Red Room runtuh. Melina segera menghubungi Yelena yang mau menyembuhkan teman-temannya dari kendali Cobb, namun tidak ada di ruangan latihan. Kemudian Alex yang diajar habis-habisan oleh Wapeng, tapi Melina datang dan berhasil mengurung Wapeng. Sedangkan Natasha yang menghajar Cobb. Namun tak lama pasukan wanita muncul dan alhasil Natasha dikeroyok. Di tengah itu untungnya gas penyembuh berhasil membebaskan Natasha dari keroyokan dan pasukan wanita dari pengaruh Cobb. Red Room yang akan runtuh, kemudian Natasha menyuruh mereka segera pergi yang akan dipimpin oleh Yelena. Sedangkan Natasha mau menyalin data kejahatan Cobb. Setelah selesai dia segera pergi dari situ. Lalu Alex dan Melina yang mendapat pesawat, tetapi naasnya mereka terjatuh akibat ledakan dan serangan dari anak buah Cobb. Kemudian Natasha yang masih di dalam, dia ingin membebaskan Wapeng dari pengaruh Cobb. Namun sebelum itu, malah ini yang terjadi. Mereka terkena ledakan dan terpisah. Natasha tergelincir. Lalu Natasha melihat Yelena yang akan berbuat nekat ingin meledakkan pesawat Cobb. Natasha awalnya mencegah, tetapi Yelena sudah bulat sehingga beginilah. Natasha gercep segera menyelamatkan adiknya yang terpental jatuh. Akan tetapi, dia melihat Wapeng sehingga pertarungan di udara terjadi. Mereka tidak peduli keadaan sekitar. Sampai di darat, dia tetap gelut. Namun Natasha berhasil menyadarkan Wapeng. Dan segera mencari Yelena. Ketemulah Yelena yang terbaring lemas. Namun karena menang, dia jadi sehat. Disusul ayah dan ibunya. Habis itu pasukan Mang Cecep datang ke situ. Natasha pun segera menyuruh mereka pergi dari situ. Sedangkan dia akan menangani semua ini. Kemudian pasukan Wati datang ke situ untuk menjemput mereka dan kemudian segera pergi meninggalkan Natasha sendirian di sini. 2 minggu kemudian terlihat Natasha yang tampil beda. Dia menemui Mamat karena dia ingin pergi dengan pesawat pesanannya. Dan film pun tamat. Ending yang cukup menyakitkan.